قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تتعين الفاتحة عند أبي حنيفة رحمه الله. Jadi tidak menjadi keharusan membaca surah Al-Fatihah menurut Imam Abu Hanifah. Balil Qur'anu min haitsu huwa walau ayatan mukhtasaratan ka'ayati mudhammatan. Akan tapi menurut beliau Al-Quran walaupun satu ayat seperti ayat mudhammatani itu bisa dibaca sebagai ganti dari surah Al-Fatihah. Wa qala sahibahu, dan dua muridnya Al-Imam Abu Yusuf dan Al-Imam Muhammad ibn Husain Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, la yujzi'u aqallu min 3 ayatin aw ayatin tawilah. La yujzi'u aqallu min 3 ayatin aw ayatun tawilatun ka ayatid dain aw ayatul kursi. Menurut Imam Abu Yusuf, Al-Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, kalau 3 ayat itu tidak cukup sebagai ganti dari surah Al-Fatihah ketika sholat, atau 1 ayat panjang seperti ayat mudayanah, ayatud dain, atau ayat kursi. Famithlu hadhihi al-aqwal fiha taysirun. Maka pendapat-pendapat seperti ini yang memudahkan seseorang untuk tidak baca Al-Fatihah, tidak harus baca Al-Fatihah, cukup membaca Al-Quran, itu memudahkan pada orang-orang yang lain. Tapi ini mazhab Abu Hanifah. Wa tuhammilu katsiran minal muslimin alladzina dakhalul Islam ala aidi jam'iyyatin islamiyyatin nasyitah. Jadi pendapat Al-Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak wajib baca surah Al-Fatihah ketika sholat, cukup membaca Al-Quran ayatnya dalam murid-muridnya Al-Imam Abu Muhammad ibn Hasan dan Imam Abu Yusuf, minimalnya 4 ayat, kalau 3 ayat tidak cukup. Jadi ini mempermudah pada orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi tidak dipaksa untuk membaca surah Al-Fatihah. Fa amsalu haula la yushaddadu alaihim. Maka orang-orang yang seperti mereka tidak dipaksa untuk membaca surah Al-Fatihah. Yakfihi idza ahrama bis salati arafa atau urifa annahu fi hadrati maulahu waqifun bi khushu'in wa illam yaqra. Jadi ini pendapat Abu Hanifah. Jadi seperti mereka orang-orang yang baru masuk Islam, cukup bagi mereka kalau mereka tidak bisa membaca surah Al-Fatihah ketika sholat, cukup membaca ayat Al-Quran apa saja, tapi tidak kurang dari 4 ayat. Jadi cukup bagi mereka idza ahrama bis salati urifa annahu waqifun bi hadrati maulahu waqifun bi khushu'in wa illam yaqra, walaupun tidak membaca. Jadi manhaj saya itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, madhhabul arba'ah, manhaj madhahibul arba'ah.
فأمثال هؤلاء لا يشدد عليهم يكفيه إذا أحرم بالصلاة عرف أنه في حضرة مولاه واقف بخشوع وإن لم يقرأ فهذه الأقوال تحملهم حتى يتمكنوا من التعليم. Jadi pendapat seperti ini, pendapat Abu Hanifah yang memperbolehkan seorang tidak baca Al-Fatihah, cukup membaca ayat Al-Quran, itu bisa dialokasikan pada orang-orang yang baru masuk Islam, bukan orang-orang yang sudah mempelajari, sudah tahu membaca surah Al-Fatihah. Wal A'rabiyyu lamma qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu dandanataka wala dandanata Mu'adzin. Dalilnya adalah salah satu orang A'rabi, orang pedalaman, itu datang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bacaan ketika sholat. Lalu dia, A'rabi tersebut, bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata pada beliau, Inni la a'rifu dandanataka wala dandanata Mu'ad. Sungguh saya tidak mengetahui bacaanmu ya Nabi ketika sholat, dan juga bacaan Mu'adz ibn Jabal. Wala ya'rifu ghaira Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Dan saya tidak mengetahui, tidak tahu membaca kecuali bacaan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, haulaha nudandin, seperti itulah kami membaca juga. Walam yukallifhu du'aan akhara. Dan seorang A'rabi tadi oleh Nabi tidak dipaksa untuk membaca bacaan yang lain, cukup membaca doa tadi. Inilah dalil yang dijadikan dasar oleh mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu ardah. Tapi menurut Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, membaca surah Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Qala wa taqraru qira'atil Fatihati fi raq'atil wahidah. Apa hukumnya mengulang surah Al-Fatihah, bacaan surah Al-Fatihah dalam satu rakaat? Jadi dalam satu rakaat Al-Fatihahnya diulang sampai 2 kali, 3 kali misalkan. Apakah dapat membatalkan sholat atau tidak? Al-mu'tamadu annahu la tabtulus sholatu bih. Pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, annahu la tabtulus sholatu bihi, membaca surah Al-Fatihah diulang-ulang dalam satu rakaat itu tidak membatalkan sholat. Walakin minal ulama'i may yaqulu bi butlaniha. Akan tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatihah dalam sholat, dalam satu rakaat, itu membatalkan sholat. Jadi yang pantas bagi kita semua untuk tidak mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatihah dalam satu rakaat, karena keluar dari ikhtilaf ulama itu sunnah. Qala wa yanbaghi lil ma'mumi, dan pantas bagi seorang makmum, ayyaqra al-Fatihata ma'a imamihi hala qira'atihi laha fi thalathi halatin. Jadi seorang makmum ketika membaca Al-Fatihah itu diusahakan setelah imam. Tapi ada beberapa keadaan, di sini ada 3 keadaan di mana seorang makmum itu membaca Al-Fatihahnya bersamaan dengan imam.
Kapan? Al-ula idza kana asamma aw ba'idan la yasma'u sauta imamihi biwuduh. Jadi keadaan yang pertama, idza kana asamma, apabila dia tuli, tidak mendengar, makmumnya tidak mendengar, maka dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah bersamaan dengan imam. Au ba'idan, atau posisi makmum jauh dari imam. La yasma'u sawta imamihi biwuduh, sekiranya dia tidak bisa mendengar suara imamnya dengan jelas. Jadi makmum misalkan posisinya jauh dari imam sehingga tidak bisa mendengar suara imamnya atau bacaan imamnya dengan jelas, maka ketika itu dia dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihahnya ketika sholat bersamaan dengan imam. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, as-saniyatu idza kana al-imamu sari'an fil qira'ah. Keadaan yang kedua, apabila imamnya cepat, ya, ketika membaca itu cepat, ya, misalkan orang-orang yang sholat tarawih dengan begitu cepatnya, maka ketika itu seorang makmum dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah bersamaan dengan imamnya. Jadi tidak menunggu bacaan imam terlebih dahulu. Ini keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga, as-salisatu idza kana al-imamu la yaskutu saktatal fasli fima bainal fatihati was surah. Ini keadaan yang ketiga. Idza kana al-imamu la yaskutu saktatal fasli. Jadi seorang imam yang menjadi imam itu dianjurkan untuk berhenti sejenak antara surah Al-Fatihah dan pembacaan surah waladdallin. Misalkan imamnya seperti itu. Jadi usahakan seorang imam berhenti sejenak sekiranya makmum membaca Al-Fatihah. Setelah itu, setelah berhenti sejenak, dia mulai membaca surah. Nah, misalkan imamnya tidak berhenti sama sekali, jadi begitu waladdallin langsung membaca surah, maka ketika itu seorang makmum dianjurkan untuk membaca Fatihahnya bersamaan dengan imam. Jadi anjuran dalam mazhab Imam Syafi'i, seorang imam yang menjadi imam ketika sudah membaca surah Al-Fatihah hendaknya ia berhenti sejenak demi makmum bisa membaca surah Al-Fatihah. Qala war-ruku'u wat-tuma'ninatu fihi. Kemudian rukun salat yang selanjutnya 6 dan 5. 5 dan 6. Wa huwa ayyan haniya bihaitsu tasilu rahatahu rukbataihi. Jadi harus menundukkan sekiranya kedua telapak tangannya itu bisa memegang kedua lututnya. Apakah harus memegang? Tidak harus, tapi dianjurkan seperti itu. Wa yanbaghi ay yakuna dhahruhu kas-safhatil wahidati, dan juga dianjurkan agar punggungnya itu persis seperti satu halaman. Bagaimana satu halaman? Datar. Wa tuma'ninatu fihi ruknun fi madhhabina. Kemudian Tumakninah adalah berhenti sejenak. Tumakninah ketika ruku adalah rukun dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i.
Wahia sukunul a'dha'i ba'da harakatin biqadri subhanallah. Adalah wahia sukunul a'dha, berhentinya anggota tubuh setelah anggota tubuh itu bergerak dengan perkiraan membaca subhanallah. Itulah yang dimaksud dengan tumakninah. Wa qala al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah berkata, la tajibu tumakninatu fi ruku'i was sujudi bal hiya sunnah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, tumakninah dalam ruku', dalam sujud itu tidak wajib. Jadi kalau orang mengambil mazhab Imam Abu Hanifah, bisa saja ruku' dan sujudnya cepat, ya, walaupun tidak baca subhanallah, cuma sebatas menempelkan dahinya itu sudah cukup menurut beliau. Bal hiya sunnatun, sesuai dengan khuruj minal khilaf. Wa yakfi indahu law naqara kanakril ghurabi. Jadi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, orang sujud, orang ruku itu cukup baginya seperti bagaimana burung gagak itu makan. Liqaulihi ta'ala irka'u wasjudu. Dan dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah dalil irka'u wasjudu. Hendaklah kalian ruku dan hendaklah kalian sujud. Walam yadhkurit tuma'ninatah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan kewajiban tumakninah. Allah tidak menyebutkan irka'u wasjudu watma'innu, tidak menyebutkan seperti itu. Wal amru bisyai'i yaqtadi husul al-ijza'i bihi bima yusamma bih. Dan ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ruku dan sujud bagaimanapun itu tetap terwujud menurut beliau. Wala'alla zalika anna Abu Hanifah la ya'muru bitarki tuma'ninati illa inda ad-darurah. Nah, ini peluang. Ini komentar ya. Komentar dari Imam yang ngarang kitab Syarh Yaqut Nafis ini, bahwasanya mazhab Imam Abu Hanifah ini bisa kita arahkan dalam keadaan darurat saja. Wa illa fatuma'ninatu indahu sunnah. Karena tumakninah menurut Imam Abu Hanifah itu sunnah. Was sunnatu matlubul amali biha indah. Dan sunnah menurut Imam Abu Hanifah itu tetap dilakukan. Jadi hanya perbedaan penamaan saja. Wa yaqulu bima yaquluhu Syafi'i wa ghairuh. Dan bahkan Imam Abu Hanifah berpendapat seperti halnya pendapatnya Imam Syafi'i. Ghairu anna Syafi'iyya yaj'aluhu ruknan minal arkan. Hanya saja mazhab Imam Syafi'i menjadikan tumakninah sebagai rukun. Jadi hanya beda penamaan saja. Imam Abu Hanifah mengatakan tumakninah itu sunnah, Imam Syafi'i mengatakan itu rukun. Tapi keduanya, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, sama-sama mengatakan bahwasanya tumakninah itu harus dilakukan. Seperti itu, hanya beda penamaan saja. Allah jazaak khairan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ولعل ذلك أن أبا حنيفة لا يأمر بترك الطمأنينة إلا عند الضرورة. Jadi di sini
yang menunjukkan bahwasanya pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan tumakninah itu wajib, tumakninah itu sunnah hanya dalam keadaan darurat saja. Wa illa fattumakninatu indahu sunnah, dan maksud dari sunnah menurut Imam Abu Hanifah matlubul amal, diharuskan untuk dikerjakan. Wa yara anna Syafi'iyya yaj'aluha ruknan minal arkan wa Abu Hanifah yaj'aluha sunnah wa yahuthu 'alal amali biha. Dan Imam Abu Hanifah sangat menganjurkan sekali untuk melakukan tumakninah ketika sholat, walaupun beliau itu mengatakan sunnah. Kemudian rukun yang ke-78 al-i'tidalu wat-tuma'ninatu fi i'tidal. Apa yang dimaksud i'tidal? Wal i'tidalu ay ya'uda qa'iman hatta yarji'a kullu 'udwin ila mawdi'ihi qailan sami'allahu liman hamidah. Yang dimaksud dengan i'tidal ay ya'uda qa'ima, harus kembali berdiri lagi, hatta yarji'a kullu 'udwin ila mawdi'ihi, sehingga anggota tubuh kembali semula seperti halnya yang tadi berdiri, dengan membaca sami'allahu liman hamidah. Jadi bacaan ini dibaca ketika dia berdiri dari ruku. Wakhtalafal ulama'u fil i'tidal, dan para ulama berbeda pendapat dalam i'tidal. Hal huwa ruknun qasirun am tawil? I'tidal itu rukun pendek atau rukun panjang, ya. Asy-Syafi'iyyatu yaquluna innahu ruknun qasir. Jadi mazhab Syafi'iyah sendiri berpendapat innahu ruknun qasirun, bahwasanya i'tidal adalah rukun pendek. Wa ghairuhum yaqulu innahu tawil. Pendapat yang lain selain mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya i'tidal adalah rukun panjang. Wal ma'na yadhharu fima idza atalahu al-musalli bi ad'iyatin ukhra ghairil masyru'ah kama yahsulu min ba'dil a'immah. Jadi apa buah dari perbedaan ini? Apa konsekuensi dari perbedaan mereka dalam i'tidal? Wal ma'na ini artinya yadhharu fima idza atalahu al-musalli bi ad'iyatin ukhra ghairil masyru'ah. Apabila misalkan orang yang sholat tadi membaca doa-doa yang lain yang tidak disyariatkan, kama yahsulu min ba'dil a'immah, seperti yang dilakukan oleh sebagian para a'immah ketika i'tidal, mereka itu membaca bacaan yang sangat panjang. Jadi perbedaan tadi akan berdampak pada yang dilakukan oleh musolli ini. Fa'ala qawli man qala innahu ruknun tawilun la tabtulu salatuhu bitatwilihi. Seperti yang dikatakan tadi, ada yang mengatakan bahwasanya i'tidal adalah rukun panjang, sehingga kalau orang ketika i'tidal itu berdoa dengan doa-doa yang lain yang tidak disyariatkan, maka sholatnya tidak batal, karena i'tidal menurut dia adalah rukun panjang. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya i'tidal adalah ruknun qasir, lalu membaca surah Al-Baqarah misalkan, ya, maka otomatis sholatnya itu batal.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ini adalah kitab Syarah Yaqut Nafis fi Madhhabi Ibni Idris.